Dunia pertambangan Indonesia sedang menghadapi ujian berat di tahun 2026. Kebijakan pemangkasan produksi tambang baik pada komoditas nikel maupun batu bara, serta tekanan geopolitik yang memanas menimbulkan keresahan tersendiri bagi perusahaan tambang. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memangkas produksi batu bara dan biji nikel pada 2026. Produksi batu bara misalnya, tahun ini ditargetkan lebih kurang 600 juta ton. Angka ini di bawah target 2025 yaitu 750 juta ton. Sedangkan produksi biji nikel atau ore diperkirakan turun sekitar 34% dari 2025 menjadi 250 juta ton. Penyesuaian produksi dua komoditas tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kelebihan pasok di pasar global dan diharapkan dapat mendongkrak harga kedua komoditas tersebut. Hal serupa disampaikan oleh Priyadi selaku Presiden Direktur PT Adaro Indonesia pada acara Indonesia Mining Week Sabtu 24 Januari 2026 di Pelataran, Jakarta. Tekanan global penggunaan energi fosil ini juga akan berpotensi untuk menurunkan penggunaan batu bara, sedangkan suppliernya masih sama gitu ya. Dan keduanya juga peraturan-peraturan pemerintah yang dinamis, tidak hanya dari ESDM sendiri tapi juga dari departemen-departemen yang lain, baik keuangan maupun kehutanan dan lainnya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan-perusahaan industri tambang. Pengetatan produksi dan juga harga komoditas yang masih rendah tersebut dikhawatirkan memberikan efek domino bagi pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pada kesempatan yang sama, Head of Center for Industry Trade and Investment Indef Andri Satrio Nugroho mengkhawatirkan jika harga batu bara tidak naik hingga akhir 2026, maka target penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp134 triliun tidak akan tercapai. PNBP ini kan juga salah satunya kita bisa melihat ada bagian porsinya untuk dana bagi hasil ke daerah-daerah. Dan kita juga melihat bahwa saat ini di sisi lokal, di sisi daerah itu juga ada beberapa hal yang harus dihadapi. Salah satunya transfer ke daerah yang turun. Dan transfer ke daerah per populasi yang paling rendah itu adalah di wilayah-wilayah tambang dan di wilayah hilirisasi. Artinya apa? Dari sisi PNBP-nya takutnya menurun, dari sisi transfer ke daerah yang harapannya digunakan untuk membangun fasilitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu terjadi malah karena anggarannya kurang, ini juga ikut menurun. Jadi ini hanya kita berbicara dari sisi harga saja begitu ya. Efeknya sangat-sangat panjang sampai ke daerah. Kendati demikian, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno optimistis masih banyak potensi yang bisa ditingkatkan untuk meminimalisasikan resiko tersebut. Tapi ada beberapa hal mungkin yang bisa kita optimalkan. Yang pertama terkait harga yang naik, terus kemudian kita optimalisasi penerimaan melalui ya biasalah pemeriksaan-pemeriksaan yang dari aplikasi EPNBP, terus kemudian yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan juga ada ini. Terus ada beberapa pengawasan yang akan kita lakukan, termasuk diantaranya kita ada beberapa nanti kebijakan. Di lain sisi, pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengungkapkan jika pemerintah terus mengenjot hilirisasi dalam negeri untuk meningkatkan nilai komoditas tambang di Indonesia. Selain kebijakan fiskal dan non-fiskal, pembentukan ekosistem hilirisasi menjadi sangat krusial untuk bisa menggandeng investor-investor baru. Hilirisasi itu mencakup ekosistemnya, jadi tidak hanya di tier 1 saja, tetapi tier 2, tier 3, tier 4, dan selanjutnya juga turut berkembang. Nah, kalau tier 1 smelter sudah ada, tentu harus disiapkan tier keduanya. Nah, sehingga industri di tier kedua dapat menyerap produk dari tier 1. Begitu produk tier 2 sudah siap berproduksi, tier 3 juga harus disiapkan. Begitu selanjutnya. Jadi sehingga produk hilirisasi itu dapat kita kembangkan seluruhnya.